Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bertemu kembali hari ini dalam Ephrata Devotion. Firman Tuhan dalam Markus 14 ayat 38, Yesus pernah mengatakan begini, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Mengapa ia mengatakan hal itu ya? Yesus sedang menemukan ketiga muridnya sedang tertidur, gitu ya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi apakah Yesus mengatakan statement tadi karena mereka tertidur? Sepertinya bukan hanya itu. Situasi ini sedang di Taman Getsemane loh, yang mana tidak lama lagi Yesus menghadapi pengkhianatan, siksaan, dan kematian. Secara daging sebenarnya sangat rentan ya untuk jatuh dan tidak kuat menghadapi tantangan itu. Tapi Yesus kuat. Tetapi ketiga murid tidak. Ya. Kita melihat hasilnya ketika peristiwa penangkapan dan siksaan. Yesus tetap kuat dan sabar menerima perlakuan jahat, tetapi murid tidak. Ada yang potong kuping lah, kita tahu Petrus ya. Ada yang menyangkal, dia Petrus juga. Dan banyak yang benar-benar terkejut dan takut melihat peristiwa Yesus diperlakukan sangat kejam. Mengapa bisa begitu? Ya benarlah yang disampaikan Tuhan Yesus tadi. Mereka itu tidak berjaga-jaga dan berdoa. Inilah juga pesan kuat bagi kita dalam setiap masa hidup kita ini Bapak Saudara. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Satu kebenaran dan realiti hidup kita yaitu kita pasti dekat dengan persoalan, masalah, pengkhianatan, penolakan, dan tantangan. Apakah respon kita bisa kuat dan benar? Ya, misalnya masalah keluarga yang konflik lah, masalah relasi bisnis dan pekerjaan lah gitu ya. Bahkan pergumulan dalam melayani di komunitas gereja. Banyak yang bisa membuat kita lemah dan bisa jatuh. Oleh karena itu berdoa dan berjaga-jaga ini sangat penting bagi kita. Kita belajar dua hal dari pesan Yesus ini. Yang pertama berdoa. Ini kekuatan jiwa ya, bahkan napas kekristenan. Kalau kita bisa berdoa maksud saya kalau kita tidak berdoa, kita bisa mati secara rohani ya. Daging kita bisa sangat lemah loh. Bisa gampang sakit hati, tersinggung, marah, benci, dan beralih kepada kebiasaan-kebiasaan buruk. Maka kita perlu berdoa. Pastikan kita punya jam doa dalam hidup setiap hari, baik pribadi maupun dengan keluarga, supaya kita kuat untuk menghadapi banyak tantangan. Nah yang kedua, berjaga-jaga. Bagaimana ya? Saya pikir gini, Yesus mengatakan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes agar berjaga-jaga. Mereka ini sering loh diajak Yesus ke tempat-tempat tertentu dan melayani gitu ya. Yesus selalu membangun komunitas. Komunitas bisa menjadi tempat untuk kita aware loh. Komunitas rohani bisa membuat kita berjaga-jaga. Saya menyarankan kita agar kita memiliki komunitas rohani. Terhubunglah dengan gereja, dengan kelompok sel atau kelas meeting ya, saling memuridkan. Maka kita bisa berjaga-jaga satu sama lain. Ingatlah perkataan Yesus ini, berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah mencontohkan bagaimana kami hidup menghadapi tantangan, kesulitan, tekanan, bahkan pergumulan masalah melalui Yesus Kristus Tuhan yang menderita di kayu salib, dan Engkau menunjukkan caramu bagaimana Engkau kuat menghadapi dan meresponi itu semua, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Kami rindu Tuhan sebagai anak Tuhan, kami mau juga ambil bagian ini. Kami mau berdoa supaya kami terhubung dengan Bapa. Kami juga mau berjaga-jaga dengan terus terhubung dalam komunitas-komunitas rohani. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.